sini. Kau terduduk di hadapanku, siapa dia tersenyum di Every little bit of my heart lights up. Oh, oh, can you please tell it to never stop? Now my worried mind seems to fall behind, and I can find time to reflect on where we're headed.
I wanna close my eyes and go back, play it in my mind. A movie of us two, yeah, we were happy at the time. Can't remember what it felt like. We used to be so strong. That picture perfect sky now it looks so gray and cold. We've been laying here since 4 a.m. and you haven't said a word to me. Silent treatment, is this what it feels like when your heart is aching, when it bleeds? If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be a man right now. Say it's over, if it's over. Do you remember when we went to Paris in July? Got stuck out in the rain, but we danced around and didn't mind it. So young and reckless, baby, you and I fit just like a glove, but I guess that's over now. We've been laying here since 4 a.m. and you haven't said a word to me. Silent treatment, is this what it feels like when your heart is aching, when it bleeds? If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be a man right now. Say it's over, if it's over. If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be a man right now. Say it's over, if it's over. We've been laying here since 4 a.m. Silent treatment, is this what it feels like? If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be a man right now. Say it's over, if it's over.
the magic places in the world I've been to. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. The mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Oh, I'll get over you. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made it do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah.
You came home late just 'cause you wanted to. Your mom's still awake with her heart in two. She started, where have you been? It's 2:30. Only because you came home when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound, walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think, not as cool as you think, yeah. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound, walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think, not as cool as you think, yeah. That's not as cool as you think, not as cool as you think, yeah. Meet me where the meadows grow by the water hole. Lucid dreams of you and me. Sky high, busy life, I wanna live. Oh, muscle tight, early light, cleanse down jaw. Say my name or say it twice. Shed this layer of overthinking. Oh, I don't wanna be less than I can be. Waterfalls wash me. The wicked drowning water, let go, wicked water. Wicked drowning water. I don't wanna be less than I can be. Waterfalls wash me and cleanse me. The wicked drowning water, let go, wicked water. Wicked drowning water. Let's go on the longest journey far away. See elephants out in the wild. Forget every word we've ever known. Sunrise, sunset, hopes and dreams and regret. Now it's all the same. Call me out from my shadow self. It's time, I can tell. I don't wanna be less than I can be. Waterfalls wash me. The wicked drowning water, let go, wicked water. Wicked drowning water. I don't wanna be less than I can be. Waterfalls wash me and cleanse me. The wicked drowning water, let go, wicked water. Wicked drowning water. We're not gonna wait, not gonna waste our time. We're not gonna stress, not gonna make a mess. Oh,
one but you. He hold my heart. Stranger sound gets around us two. In between our sparks, you come and go like a monsoon rain. You had a show like a lightning bolt. You have it all. I go red when you're sitting nearby. I'm like a young child. Oh, it's silly how time just flies when we play and you hide. You come and go like a monsoon rain. You had a show like a lightning bolt. You had it all. And there's no one but you, no one. There's no one but you, no one. All around, there's no one but you. He hold my heart. Stranger sound gets around us two. In between our sparks, you come and go like a monsoon rain. You had a show like a lightning bolt. You come and go like a monsoon rain. You had a show like a lightning bolt. You had a show. You had a show like a lightning bolt. So you think we can't work it out? On the back of a
notion that I could be brave. Is there anything good on the radio? Turn it up loud and let me know how it used to be before anyone heard of you and me. I'm feeling good, I'm feeling great. Running out of town just to celebrate. The fortune's here to stay. A one-way ticket to a better day. A rocking chair and a glass of wine. In the shade of a tree and I'm feeling fine. There's not a lot to ask when life is going by so fast. One breath away. Step up and say, hold on to what is real. The love you feel is like water in a glass. Don't try to separate the ones you hate from the ones that you don't know. 'Cause there's a part of you that never could let go. I'm chasing shadows around the place. It shouldn't take long now in any case. As long as there is light, pretending I could stay the night. One breath away. Step up and say, hold on to what is real. The love you feel is like water in a glass. Don't try to separate the ones you hate from the ones that you don't know. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause
Assalamualaikum, selamat sore Bu Santi. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Oh iya, Mbak. Bu Santi, Kenalan. salam kenal. Saya Galuh, saya penyiar di Raisa Radio, Ibu. Oh iya. Bu Oke, salam Santi. kenal, Mbak. Bu Santi, terima kasih banyak Ibu sudah sore-sore mampir di acara Bincang-Bincang Santai. Ini memang acaranya santai, begitu obrol santai, tapi ya semoga bermanfaat. Matur nuwun sanget Bu Santi. Ya, sama-sama Mbak. Senang juga ini bisa sharing-sharing nanti ya dengan Pak Hari juga di radio dan bisa gitu ya. Mbak, mohon maaf nanti kalau suara saya kurang jelas. Notif ya. Atau Mbak Galuh yang koneksi kurang. Mohon maaf Ibu, tadi suaranya Bu Santi tidak jelas. Oh, iya. Ini Mbak internetnya kurang stabil kayak. Nggak apa-apa Bu, kalaupun nanti memang kurang stabil nanti di off cam saja buat nopo-nopo. Iya. Oh iya, oke, siap. Ya, ini nanti mungkin nunggu Pak Hari dulu nggih, Ibu. Dan nanti kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan. Nanti mohon izin Bu, di pertengahan acara jam 15.30 akan ada satu break. Nanti dikembalikan ke saya aja. Satu lagu nanti akan saya putarkan biar nanti Pak Hari dan juga Bu Santi sakit beristirahat. Oh, oke. Berarti nanti diawalinya juga dari Mbak Galuh ya? Nanti saya awali, lalu saya persilahkan nanti saya ke Bu Santi. Oke, kalau perkenalan Pak Hari dari Mbak Galuh atau dari saya? Saya memperkenalkan Pak Hari dan juga Bu Santi, nanti langsung saya serahkan ke Bu Santi, begitu Ibu? Oke, baik, siap. Dan nanti mohon izin Ibu, ini nanti akan kami siarkan di Radio Raisa, jadi teman-teman akan mantengin juga melalui aplikasi radio, melalui website, dan juga di Zoom, jadi nanti kalau ada pertanyaan dari luar Zoom, nanti saya kirimkan di chat. Dan juga mohon izin Bu, nanti boleh ya Bu, kalau rekamannya kami buat podcast, kami share di Spotify. Oh iya, boleh Mbak, silahkan. Ya, matur nuwun sangat Bu Santi, semoga lancar. I wanna hold his hand, 'cause I can't stop thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? Oh, 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 oh. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish he felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. He doesn't know my name. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Pak Hari, apakah bisa mendengar suara saya? Bu Santi bisa mendengar suara saya nggih? Iya, mungkin ini kita menunggu Pak Hari dulu nih.
Bisa Mbak Galuh. Oke. Suara Pak Hari belum bisa masuk, Bapak. Belum bisa terdengar Pak Hari suaranya. Mungkin kita tunggu Pak Hari dulu nggih, Bu Santi nih sepertinya baru ini persiapkan audionya nih Pak Hari. Hujan Ibu di sana, Bu? Kalau saya pas di Bantul ini Mbak masih terang, Oh, mendung ya, menuju hujan. di sini sudah rintik-rintik sepertinya. Oh iya, Mbak berarti di studio atau gimana ya? Jadi Bu, studionya di IKM lantai 2 di selatannya Tahir. Oh, iya iya. Halo Pak Hari, apakah sudah bisa mendengar suara saya atau mungkin saya belum bisa mendengar suara Bapak ini? Ya. Halo, apakah suara bisa masuk? Sudah masuk Pak Hari, matur nuwun. Pak Oh Hari iya, salam terima kasih. kenal. Saya Oh Galuh. iya, salam kenal saya Hari, terima kasih. Saya Galuh Pak, saya penyiar di Raisa Radio. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau mampir di Bincang-Bincang Santai edisi sore hari ini Bapak. Dengan senang hati, terima kasih juga udah diundang di acara ini. Pak Hari dan juga Bu Santi, hari ini senang sekali bisa jumpa dengan Pak Hari dan belajar bersama dengan Pak Hari dan Bu Santi. Mohon izin dari Raisa Radio kami menyiarkan dalam 3 kanal melalui Radio Raisa yang bisa diakses melalui radio aplikasi. Mungkin nanti teman-teman juga akan memantau dari radio aplikasi, melalui Zoom dan melalui website begitu. Dan kami mohon izin Bapak Ibu untuk merekam ini dan menjadikan podcast dan kami share di Spotify. Boleh Pak Hari, Bu Santi? Siap. Baik. Baik, mohon izin saya mulai Pak Hari dan Bu Santi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Radio mendekatkan kampus UGM ke rumah. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Jumpa lagi di sore hari ini, hari Senin 17 Januari 2022 bersama dengan saya Galuh di Raisa Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, kita masih berdampingan dengan pandemi COVID-19 dan pandemi membuat mobilitas kita terbatas. Artinya nih banyak nih keluhan-keluhan dari teman-teman yang merasa berat badannya itu naik pada saat pandemi. Nah, hari ini kita akan ngobrol menarik nih Sobat Sehat di Bincang-Bincang Santai sore hari ini yang kebetulan Sobat Sehat juga yang mendengarkan melalui radio aplikasi, melalui Zoom dan juga melalui website. Sore hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana belajar diet sehat ala Mediterranean. Setelah dari kemarin nih Sobat Sehat kita belajar diet sehat itu seperti apa sih? Nah, hari ini kita mengenal diet sehat ala Mediterranean. Nah, seperti apa?
Kita akan bincang-bincang santai bersama dengan narasumber kami, Bapak Hari Freitag Luglio Muhammad, sarjana gizi, Master of Science, Registered Dietitian. Beliau merupakan dosen Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM, dan sore hari ini bincang-bincang santai akan ditemani oleh Ibu Setya Utami Wisnusanti, sarjana gizi Master of Public Health. Beliau juga merupakan dosen Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Silakan menyimak Sobat Sehat, kalau perlu dicatat nih ya yang lagi program diet. Oke, langsung saja kepada Ibu Santi kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Galuh atas perkenalannya. Senang sekali para pendengar semuanya, pada siang menuju sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih bersama narasumber kita Pak Hari Freitag tentang belajar diet sehat ala Mediterania. Jadi diet ini sekarang banyak sekali ya di luar sana diet-diet yang berkembang. Nah, kali ini kita mau membahas satu diet yang sedang populer juga, dan apa ya kira-kira kaitannya dengan diet yang sudah ada di Indonesia gitu. Kenapa kok kita perlu mengenal diet Mediterranean yang kayaknya kok jauh banget gitu. Nanti seperti apa manfaat kesehatannya dan bagaimana mengadaptasinya ke kehidupan kita sehari-hari, nanti kita akan simak penuturan dari Pak Hari. Sebelumnya kita sapa dulu nih. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Kabarnya Pak, sehat? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Santi apa kabar? Baik juga, alhamdulillah Pak. Nah, sore hari ini nanti kita akan diskusi bareng ya Pak, ngobrol tentang diet Mediterania. Buat para pendengar semua, mungkin yang punya pertanyaan untuk Pak Hari, mungkin bisa nanti disampaikan juga ya. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Galuh dan kita bahas bersama. Oke, Pak Hari, seperti yang saya sampaikan tadi nih, sekarang kan diet sehat itu macam-macam ya Pak ya, yang dibuat oleh klinisi ataupun yang merujuk ke culture itu sekarang sudah banyak gitu. Nah, mengenai diet Mediterania sendiri nih, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh ya Pak, mungkin Pak Hari bisa memperkenalkan diet Mediterania itu seperti apa sih Pak? Yang saya tahu tuh nama laut ya Pak ya. Apakah ada kaitannya dengan Ya, ya, terima kasih. Iya, betul ya, awal muasalnya memang negara di sekitar Laut Mediterania, juga Mediterania itu disebut sebagai kawasan. Dan kawasan ini unik karena ini mengangkat soal, nggak cuma soal diet, tetapi soal kultur juga. Ini sesuatu yang jarang kita bahas ketika ngomongin soal diet. Banyak ya sekarang diet itu beredar, misalnya nih, DEBM lah, diet keto lah, diet A, B, C, D, golongan darah, segala macam gitu. Semuanya banyak yang berfokus pada zat gizi atau komponen yang berubah-ubah gitu. Meskipun ya pemerintah kita sudah menyatakan gitu kan diet gizi seimbang. Ini yang paling optimal untuk masyarakat untuk menjaga kesehatan, dan saya juga sangat setuju dengan itu. Nah, bicara soal diet Mediterania ini unik karena diet ini tidak hanya mengangkat soal zat gizi tertentu ya, atau dia tinggi lemak, tinggi protein, apa itu kan zat gizi ya. Kita ngomong ini soal wilayah. Jadi ngomong diet di sebuah wilayah. Jadi itu alasan muasal kenapa dinamakan diet Mediterania. Dan menariknya juga bahwa ini diet yang sekali lagi tidak hanya mengangkat soal, meskipun diet sehat ya, kita bicara soal komposisi bahan makan dan segala macam, tapi ini semua berakar dimulai dari sebuah kultur. Yang mana kultur ini yang kemudian menjadi dasar fondasi dari berkembangnya diet. Dan kalau kita pelan-pelan ya mempelajari apa yang ada dalam isinya, itu memang sangat kental dengan warisan budaya Mediterania. Jadi diet Mediterania itu adalah pola makan yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Mediterania. Nah, tapi ada satu hal yang juga penting ditangkap di masa lalu. Jadi ini adalah tradisi. Kalau misalnya kita diet orang Sunda itu sebenarnya ada gitu ya. Diet orang Banjar misalnya ada gitu. Yang ditangkap dalam Mediterania ini adalah diet yang dijalani oleh masyarakat di wilayah Mediterania secara tradisional. Tentu kalau kita bicara soal tradisi tidak hilang atau ada unsur penting, yaitu unsur waktu. Karena ini diet ini dipelajari di pertengahan abad ke-20 ya, di pertengahan tahun 19-an, jadi sekitar 1950-60-an ya, itu dipelajari
pola makan masyarakat di kala itu. Tentu ketika kita melihat sekarang akan berbeda pola makannya mereka sekarang. Tapi ini semua berakar pada dimensi kultur, dimensi waktu yang kemudian ternyata punya manfaat kesehatan setelah dipelajari lebih lanjut. Jadi itu alasannya kenapa namanya diet Mediterania. Oke, berarti memang ada kaitannya ya Pak. Kalau negaranya itu berarti sekitar mana itu Pak? Yunani itu ya? Jadi awal mula ini ngomong sejarah dikit ya. Yes, Kenapa sih namanya diet Mediterania? Lucunya diet Mediterania itu tidak dicanangkan justru oleh orang di wilayah Mediterania. Orang sana mah, oh ya, karena orang sana biasa aja ya, ini makanan saya sehari-hari, ngapain diomongin gitu kan, kayak nggak ada yang spesial. Ya kita ya kalau menganggap tempat kita sendiri itu tuh kayak ya udah gitu deh, kayak orang jalan-jalan misal di Jogja gitu kan, di Jogja jalan kemana nih? Karena kita malah nggak tahu gitu kan, karena menurut kita biasa aja gitu, tapi menurut orang luar sesuatu. Jadi sama prinsipnya diet Mediterania ini justru ditemukan oleh diteliti dikaji oleh orang Amerika Serikat yang waktu itu melakukan studi namanya 7 Country Study. Jadi studi itu dia mengevaluasi peran diet terhadap pola makan terhadap kesehatan, terutama bagaimana sih pola makan bisa berdampak pada kejadian penyakit jantung waktu itu. Dan dia mengevaluasi 7 negara di dunia. Jadi ada Jepang, ada Yunani waktu itu, lalu ada beberapa negara Skandinavia termasuk Amerika Serikat sendiri, dan dari itu mereka menemukan bahwa ternyata di wilayah Mediterania itu orangnya panjang umur. Ya, jadi orangnya panjang umur, kejadian penyakit jantungnya itu sangat rendah. Dia bisa hidup sampai 100 tahun misalnya 80. Meskipun sekali lagi ya nggak aneh kalau di Jawa di zaman dulu ya kita juga banyak orang yang kemudian bisa berumur lebih panjang gitu, karena mereka membawa kultur pola makan mereka yang ternyata punya manfaat, dan kemudian itu banyak dipelajari sampai diikuti bertahun-tahun, beberapa dekade ya, sampai lama sekali akhirnya kemudian dicanangkanlah diet Mediterania, karena itu sebuah pola yang kemudian diketahui punya dampak yang baik bagi kesehatan dan pencegahan penyakit atau penyakit jantung. Nah, tetapi itu dimulai dari Pulau Kreta ceritanya. Jadi di Yunani nggak semua Yunani, di beberapa daerah dan termasuk Pulau Kreta. Awalnya Cretan diet namanya. Tapi kemudian kalau si peneliti hanya meneliti Pulau Kreta misalnya, padahal daerah Italia terutama yang selatan, lalu Prancis selatan, dan Spanyol, itu kemudian mereka berlomba-lomba juga melihat tempatnya sendiri gitu. Di Pulau Kreta yang bagus, tempat kita ada nggak mirip gitu. Ternyata ada punya kemiripan pola. Akhirnya kemudian dibentuklah, dan baru sebenarnya konsorsium mengenai diet Mediterania itu baru muncul beberapa tahun terakhir. Jadi mulai dari discovery sampai benar-benar diformulasikan diet Mediterania itu perlu puluhan tahun dan kajian yang nggak sebentar. Itu makanya membuat diet Mediterania itu menjadi unik, karena pondasinya nggak kayak orang latah ya. Orang latah tuh kayak, ya ini artis turun berat badan gitu, semua pengen gitu kan. Terus ternyata punya masalah gitu. Jadi diet Mediterania itu yang spesialnya tadi, jadi ada unsur budaya, unsur waktu, tradisi, dan juga riset yang puluhan tahun sampai mereka bisa benar-benar membuat sebuah formula yang ternyata bisa dipakai nggak cuma orang Mediterania tapi juga masyarakat di seluruh dunia. Oke. Ya Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Berarti ini memang mereka tuh punya sesuatu yang khas ya. Mungkin Pak Hari bisa mungkin menjelaskan kira-kira nih, kenapa sih kita perlu belajar dietnya itu diet Mediterranean gitu. Kalau di-compare dengan diet yang ada di Indonesia, apakah diet kita itu memang nggak sehat Pak? Jadi kita harus niru ke sana atau Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering saya terima dan cukup menggelitik ya. Jadi begini. Alasan saya mempelajari diet Mediterania ini kebetulan di tahun 2017. Waktu itu sedang mencari ide untuk disertasi ya. Gimana sih akhirnya kemudian mencoba mempelajari diet tersebut lalu mengaplikasikan. Dan juga ada sempat survei di beberapa negara termasuk Yunani dan Spanyol, dan meskipun masih sangat permukaan banget, kayak belum mendalami gitu kan, karena mungkin perlu waktu sendiri kan. Nah, di situ saya melihat ada beberapa hal. Pertama, diet Mediterania itu nggak hanya direkomendasikan oleh orang di wilayah Mediterania, bahkan beberapa konsorsium kesehatan di Barat, yang misalnya di Amerika dan yang lain itu juga merekomendasikan pola diet. Jadi yang kita perlu pahami bahwa diet Mediterania ini bukan hanya soal apa yang dimakan, tetapi komposisinya.
Karena kebanyakan ketika orang mendengar diet Mediterania, oh ya mesti olive oil ya misalnya gitu, atau mesti yogurt ya dan sebagainya. Sebenarnya poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana membuat balance antara komposisi bahan makanan. Dan dari sini kemudian sebenarnya polanya bisa diterapkan oleh banyak negara. Bahkan sekarang di Australia itu sudah ada dalam beberapa tahun terakhir trial bagaimana caranya mengaplikasikan diet Mediterania pada masyarakat Australia misalnya. Di Amerika juga ada, di Jepang juga ada. Jadi banyak negara sekarang sudah mulai mencoba untuk mengaplikasikan ini pada masyarakat mereka sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa tidak ada di Indonesia? Ya. Personally, saya berharap pertanyaan itu juga diikuti oleh solusi. Karena masalahnya begini. Sekali lagi ya, ketika mereka mempelajari diet Mediterania beberapa puluh tahun yang lalu, mereka sudah melakukan merekam pola makan masyarakat zaman tersebut. Apakah kita punya rekaman pola makan masyarakat misalnya di tahun 1950 atau 60 yang kemudian pola rekaman itu bisa diaplikasikan sekarang. Jadi kita agak ketinggalan dari sudut pandang waktu. Kita ketinggalan dalam arti gini. Ada sebenarnya pola makan yang kalau saya melihat misalnya saya permukaan aja ya, misalnya di beberapa daerah di Jawa misalnya atau di Sunda misalnya atau di beberapa daerah tempat lain gitu. Tetapi apakah kita punya waktu untuk meneliti itu, lalu kemudian bersama-sama apakah pola tersebut sudah mulai ditinggalkan? Karena kalau kita melihat sekarang, ya saya kebetulan tinggal di desa ya, dan di desa itu sendiri pola makannya sudah menjauh dari tradisi. Saya nggak tahu kalau di tempat lain ya, gitu. Jadi kita kehilangan momentum waktu, di mana momentum memotret masyarakat pola makan tradisional, lalu dibuat menjadi sebuah pola, lalu tercatat dan terdokumentasikan dengan baik. Jadi itu kelemahan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tekankan di sini, yang kita lakukan pada diet Mediterania itu sebenarnya mempelajari bagaimana sih sebuah kultur diteliti. Dan diteliti kultur tersebut termasuk pola makan di dalamnya, kemudian bagaimana itu bisa dikaji secara bersama-sama. Ini yang sebenarnya yang menjadi unggul dari jenis diet tersebut. Dan kenapa banyak bisa diaplikasikan di banyak negara. Karena pertama terdokumentasi. Mereka mendokumentasikan itu dari beberapa puluh tahun yang lalu. Dan yang kedua itu adalah sebenarnya bagaimana mereka bisa membuat formulasi tersebut tidak hanya soal budaya, tapi juga mengkombinasikan dengan ilmiah. Lalu meletakkan itu pada pola makan yang ada sekarang. Jadi bagaimana sebuah diet itu bisa bertahan sepanjang waktu sampai sekarang masih bisa diterapkan. Kalau misalnya zaman dulu, orang senang makan tiwul misalnya gitu, atau apapun lah pola makan yang ada dulu. Apakah orang masih makan dengan makanan yang sama sekarang? Atau sudah ditinggalkan oleh masyarakat? Itu juga sebenarnya pertanyaan yang cukup menggelitik dan perlu banyak orang yang bisa melihat ini sebagai fenomena yang juga mungkin tertarik untuk diteliti. Oke, berarti memang sebetulnya Kak Indonesia pun mungkin polanya hampir sama, tapi kita secara data juga belum bisa mengklaim itu ya Pak ya? Nggak bisa. Susah. Dan pun kalau kita ingin melahirkan kembali pola yang ada, ini saya nggak cuma ngomong satu makanan ya, saya mau ngomong pola. Dan pola itu kan harus terdokumentasi dengan baik ya. Kalau gitu namanya FFQ, berapa frekuensi sih dia, lalu melihat dia makan paginya seperti apa, siangnya apa, malamnya apa, bagaimana mengolahnya, bagaimana cara makannya, itu yang kita tidak punya dokumennya. Sehingga dan ketika kita mau sadar sekarang, masyarakat sudah berubah gitu kan, sudah pindah semua ke sekarang di tempat saya bisa dibantu aja di depan dah yang namanya martabak, yang namanya gorengan, fried chicken, apalah segala macam. Apakah itu pola makan masyarakat sekarang yang sehat? Tapi itu budaya kita, sekarang ya. Kita nggak bisa memungkiri ya. Itu adalah budaya makan warisan yang kita jalani sekarang. Dari martabak, bulan, roti bakar, apalah itu bagian dari budaya kita. Ya, jadi yang ada sekarang, yang ada dulu mungkin sehat, tapi di mana kita nggak punya datanya. Oke. Baik, ini sangat menjadi perhatian kita ya Pak ya, tentang ini. Sebetulnya Pak, kalau mungkin sekilas Pak Hari bisa menjelaskan dari pola makan atau diet Mediterania itu seperti apa sih Pak? Mungkin sekarang kita punya diet gizi seimbang ya Pak ya. Ya. Sama sih Pak itu? Sebenarnya sama tapi agak beda. Jadi dalam pola diet Mediterania mereka mengedepankan komposisi mulai dari karbo.
yang saya lihat sebagai pola sebenarnya kalau dikontekskan dalam pola makan masyarakat Indonesia sebenarnya diet gizi seimbang juga sebenarnya sudah cukup. Tapi ada beberapa konteks di mana penerapan diet Mediterania itu lebih unggul dalam kondisi tertentu. Misalnya sudah ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa pada pasien dengan stroke dan penyakit jantung untuk mencegah kekambuhan diet Mediterania itu lebih baik dibandingkan dengan diet standar yang lain. Saya nggak tahu, belum ngecek di masyarakat Indonesia itu seperti apa. Tetapi mereka punya kelebihan. Nah, kelebihan itu terletak pada pemilihan bahan makanan. Jadi yang membedakan itu adalah pemilihan bahan makanan. Piramidanya agak sedikit berbeda, di mana setiap kali makan diet Mediterania mengharapkan kita selalu makan sayur. Sama sebenarnya gizi seimbang, misalnya isi piringku selalu ada sayur. Tapi pertanyaan berikutnya adalah pemilihan lauk. Karena dalam pola Mediterania itu diutamakan penggunaan ikan dan juga biji-bijian dan kacang-kacangan. Itu sesuatu yang tidak terlalu dibahas pada isi piringku misalnya. Gitu. Nah, kalau terus kalau dilihat relevansinya ya harusnya ya kita tuh sebagai masyarakat ya ini agak miris sebenarnya. Pola makan itu sebenarnya kita lebih mendekati pola makan wilayah kita tuh sama Mediterania itu miripnya adalah kelautan. Hasil ikan melimpah, luar biasa melimpah. Tapi kalau kita melihat dari survei diet total, konsumsi ikan kita tuh masih kalah. Tahu nggak kalah sama apa? Sama kedelai, yang kita tidak membikinnya sendiri. Ya kan? Impor Pak sekarang Pak. Impor. Dan kita kalau mau ngomong banyak orang yang protes diet Mediterania itu kayak mengimpor sebuah diet dari luar negeri lalu coba terapkan di sini. Saya mau kasih contoh tempe aja, tempe tahu ya kita produknya punya, cara mengolahnya punya, tapi bahannya kita impor semua gitu. Jadi ada unsur kemirisan di sini bahwa mungkin kita perlu melihat secara kemampuan dan secara kapasitasnya. Kita produksi ikannya itu luar biasa, tapi konsumsinya sangat rendah. Dan itu sebenarnya ide yang muncul malah di wilayah Mediterania karena mereka wilayahnya kelautan kan, itu daerahnya dikelilingi oleh laut sama kayak Indonesia gitu kan, terkait laut dikelilingi oleh ini kan. Jadi itu yang mungkin perlu kita juga utamakan ya kalau bisa ya supaya nelayan kita juga banyak bisa terserap tangkapannya, lalu mengurangi impor misalnya kedelai atau daging sapi misalnya kayak gitu. Jadi mengoptimalkan karena konsumsi daging sapi juga sesuatu yang sebenarnya harus sangat dikurangi pada diet Mediterania. Jadi perbanyak mengkonsumsi justru ikan dan seafood, lalu banyak kacang-kacangan, ya kacang-kacangan itu misalnya kacang tanah atau kacang merah gitu kan, di locally source. Jadi ini juga sebenarnya sebuah pola yang tidak terlalu banyak diketahui. Jadi banyak orang ketika diet Mediterania itu yang dipikirin adalah sekali lagi ya biasanya olive oil terus yang makanan resep-resep gitu. Padahal sebenarnya basisnya bukan resep, basisnya itu adalah pemilihan makanan dan pola. Dan satu hal yang menarik dari prinsip diet ini juga yang tidak terlalu banyak diketahui. Tapi kalian bisa baca di beberapa sumber bahwa locally source. Jadi bahan makanan itu sebaiknya ketika kita makan itu jaraknya dekat dengan sumbernya dan sifatnya musiman. Jadi sangat disarankan untuk mengkonsumsi bahan makanan musiman karena di sana juga sifatnya musiman. Jadi ada kedekatan antara piring dengan lahan pertanian. Dan ini ada koneksinya, ada konteksnya. Konteksnya pertama ya biasanya biayanya lebih murah kan. Yang kedua adalah bahwa makanan tersebut ya tidak kehilangan banyak zat gizi yang masuk, terutama diakibatkan oleh proses transportasi dan penyimpanan yang berkelit. Ya, terutama di sistem sekarang ya, sistem global supply chain of food ya, benar-benar makanan itu bisa dari mana aja gitu. Justru diet Mediterania itu secara prinsip malah mengharapkan bahan makanan itu memang berdasarkan sumber yang dekat dengan tempatnya. Nah, memang ada beberapa komponen yang menjadi spesifik pada diet Mediterania itu adalah penggunaan minyak yang kaya akan mufa. Dalam konteks ini adalah olive oil. Ya, tetapi sekali lagi
poinnya sebenarnya bukan olive oilnya. Poinnya sebenarnya adalah mufanya. Jadi kalau nanti kita ngobrol dengan ahli gizi atau dietitian, poinnya adalah pada mufa. Gimana sih memilih jenis minyak yang proporsi lemak jenuhnya sedikit, tapi mufanya tinggi. Kita cari alternatif. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa mencari. Misalnya, gimana dengan minyak kacang? Apakah minyak kacang lebih superior dari minyak kelapa sawit misalnya? Mempertimbangkan aspek mufanya. Nah, yang kedua adalah cara pengolahan makanan. Ini juga sesuatu yang saya kira sangat berharga untuk bisa ditiru atau diambil, ya. Karena Indonesia juga namanya Indonesia. Indonesia itu kan kumpulan dari beragam jenis budaya, iya nggak sih? Kita tuh kayak, ya kan, kita kayak ada dari bahasa aja nih, misalnya ada bahasa serapan dari Arab, dari Melayu, dari Portugis, dari Spanyol. Kan kenapa kita nggak coba mengadopsi budaya baru yang mungkin sangat relevan dengan kesehatan. Dalam konteks ini saya memberikan contoh misalnya pada konteks tadi pemilihan minyak misalnya. Apakah kita bisa mencari alternatif pemilihan minyak yang lebih tinggi mufa? Mungkin juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman di teknologi pangan. Ini pilihannya apa aja sih? Nah, yang berikutnya adalah cara mengolah makanan. Cara mengolah makanan, ya, deep frying. Ini masih PR kita, PR besar. Gimana mengolah makanan yang mengurangi deep frying, tapi lebih banyak shallow ya kalau di kuliner itu biasa. Jadi minyak itu dikit aja. Biasanya ini kita temukan kalau kita mengolah dengan minyak zaitun misalnya. Kan rugi ya, itu sebotol aja berapa bisa 20.000 mahal gitu kan. Kalau mau deep frying ya bokeh gitu. Jadi biasanya kemudian orang menjadi terpaksa dia nggak deep frying. Dan itu sebenarnya sesuatu yang bagus ya. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang secara kultural mungkin layak untuk kita perbincangkan. Bagaimana, dan saya kira mengadopsi budaya ini perlu waktu, perlu effort, dan nggak bisa seketika gitu. Karena saya percaya bahwa Indonesia dari sudut pandang penerimaan terhadap budaya baru itu luar biasa cepat, ya. Nggak heran pizza di mana-mana sekarang, burger di mana-mana gitu kan, fried chicken di mana-mana gitu, boba di mana-mana, croffle di mana-mana. Jadi kita tuh sangat mudah menerima budaya baru. Kenapa kita nggak mencoba dengan diet Mediterania? Oke, ya sebetulnya mungkin diet Mediterania ini terdengar jauh, tapi sebetulnya dekat juga ya Pak ya. Kalau kita mau coba mengadaptasi ke perilaku makan kita sehari-hari, mungkin juga bisa. Nah, nanti di sesi kedua kita akan lebih banyak membahas tips praktisnya nih Pak. Kalau keseharian kita mau pakai mengadaptasi diet Mediterranean itu seperti apa. Nah, sebelumnya mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Galuh untuk rehat sejenak. Nanti kita akan masuk ke sesi yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Santi, dan mohon izin Pak Hari dan juga Bu Santi, kita break dulu. Seru banget sore hari ini ngomongin tentang diet yang kayaknya kelihatannya jauh tapi ternyata sangat dekat dengan kita. Bahkan tadi Pak Hari juga menyinggung bahwa diet yang diusahakan makanan yang dekat dengan piring. Artinya musim itu menarik sekali Bapak. Dan kita rehat dulu. Sobat Sehat, kita akan kembali setelah satu lagu ini. Tetap stay tune di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Siapa dia tersenyum di belakang? Kekasih muka atau sekedar teman? Apakah ini alasan kau menghilang? Sudah bahagia lalu ku kau tinggalkan. Masih ingatkah saat kau menangis dan mengadu? Sudah lupakah saat kau berkatanya daku? Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya. Tanggung jawabmu mana? Tega atau tak peka? Sempat di atas angin, kini kau bilang tak mungkin. Kau buat kesedihanku semakin. Apakah ini alasan kau menghilang? Sudah bahagia lalu ku kau tinggalkan.
Katanya aku sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya. Tanggung jawabmu mana? Tega atau tak peka? Sempat di atas angin, kini kau bilang tak mungkin. Kau buat kesedihanku semakin. Mana hatimu di mana? Tanggung jawabmu mana? Sudah ku jatuh, sudah ku pergi senikmatnya. Kau pergi senikmatnya. Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya. Tanggung jawabmu mana? Tega atau tak peka? Sempat di atas angin, kini kau bilang tak mungkin. Kau buat kesedihanku semakin. Ya Sobat Sehat, masih di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu dari Juicy dengan tanggung jawab. Betul ya, memang kita harus bertanggung jawab atas tubuh kita, gimana kita memberikan asupan yang terbaik biar tubuh kita juga tetap sehat. Dan sore hari ini masih di Raisa, masih bersama dengan Pak Hari juga Bu Santi nih, Sobat Sehat, kita berbincang yang di radio boleh join di Zoom, Hari dan juga Bu Santi nih. Baik, waktu saya kembalikan ke Bu Santi. Terima kasih Mbak Galuh. Ya, Kita masih di sharing di sini, bahas tentang diet sehat bersama Pak Hari. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit nih perkenalan tentang diet Mediterania, kemudian sebetulnya bagaimana sih pola makan ala diet Mediterania. Nah, kemudian sedikit membahas tadi yang sudah disampaikan Pak Hari, sebetulnya yang ditekankan di diet Mediterania tadi disarankan untuk mengkonsumsi banyak sayur ya Pak Hari, kemudian pemilihan lauk hewaninya mungkin lebih ke produk ikan dan juga biji-bijian. Nah, kalau yang dibatasi sendiri Pak Hari mungkin ada nggak ya Pak di diet Mediterania ini? Ya, untuk yang dibatasi itu biasanya makanan terproses. Jadi biasanya misalnya kalau daging, ini mungkin agak ribet ya. Ribet tuh begini. Saya tuh ini cerita ya, tinggal di Bantul ya. Kalau bagi orang Minggu, saya tuh selalu mengamati orang Minggu itu senang banget ya namanya tukang bakso. Jadi makan bakso minggu-minggu siang itu kan seger atau sore misalnya gitu. Jadi dalam diet Mediterania itu ada beberapa bahan makanan yang sebaiknya dibatasi. Sebenarnya bukan nggak boleh sama sekali ya. Tapi kita tahu frekuensi. Karena apapun makanannya kalau dikonsumsi berlebihan itu nggak bagus. Jadi makanan terutama yang paling di dalam top itu adalah produk produk manisan, jadi kayak makanan olahan kayak cake atau makanan pabrikan gitu ya. Yang kemasan terutama yang manis ya itu 2 kali seminggu ya, sekali 2 kali seminggu. Lalu untuk daging, untuk lauk itu daging merah terproses. Itu yang sebaiknya dihindari. Jadi 1-2 kali per minggu. 1 per 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu. Jadi sebenarnya nggak masalah, tetapi kita perlu melihat frekuensi, jangan terlalu sering. Gitu. Dan sekali lagi diutamakan mengkonsumsi ikan, seafood, lalu kacang-kacangan biji-bijian dan ayam. Dan telur. Telur itu masuknya zona yang oke lah bisa dikonsumsi secara rutin. Tapi kalau daging merah, lalu daging olahan, terutama olahan daging merah, itu sesuatu yang sangat dihindari. Jadi kayak sosis, bakso, kornet, daging asap dan segala macamnya itu sebaiknya dikurangi. Oke, berarti memang proses food ya Pak ya. Ya, Dan ya. kalau di pola makan gizi seimbang pun sebetulnya kalau yang tinggi garam gitu memang sebaiknya dikurangi ya Pak ya.
karena memang basisnya sekali lagi dari akarnya sendiri wilayah sana itu kan kayak model kayak Indonesia ya. Pertanian, peternakan terutama sapi dan yang lain-lain itu nggak banyak dan itu hitungannya mahal sebenarnya. Jadi masyarakat tradisional yang standar atau cenderung rada-rada mendekati golongan menengah ke bawah gitu justru yang dari seafood dan ikan laut. Jadi memang makanan istilahnya kaki empat kayak kambing, sapi, babi dan segala macam itu dihindari. Oke, berarti kita sudah dapat gambaran lebih luas lagi untuk diet mediterania ini, apa yang disarankan dan kemudian apa yang sebaiknya dibatasi. Nah, Pak Hari, mungkin kita langsung ke pertanyaan saja ya, Pak. Ini karena sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ada sekitar 4 atau 5 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, sore Raisa Radio, Pak Hari dan Bu Santi, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Saya mau tanya, saya ingin mengurangi berat badan. Bagaimana cara memulai diet Mediterania untuk saya yang masih pemula, gitu Pak? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi agak overwhelming ya, agak kayak kayaknya banyak banget gitu kalau kita ingin menerapkan semua prinsipnya. Jadi kita mulai satu step by step. Kalau saran saya selalu kenali diri kita. Kenali diri kita itu pertama, kenali diri kita apa yang kita suka dan kita tidak suka. Ya. Lalu yang berikutnya adalah dekati sayur. Kalau kita dari awal tidak suka sayur. Sayur itu adalah komponen kunci ya kalau dikatakan dalam diet Mediterania ya. Apakah setiap kita bisa bertanya, tanya aja kemarin atau dalam satu minggu ini, apakah setiap kali makan kita makan sayur? Kalau tidak, bagaimana caranya saya bisa makan sayur? Karena menjawab pertanyaan ini cukup sulit. Ya, mungkin kita bisa ngobrol dengan nutrisionis untuk membantu ya. Tapi poinnya begini. Kalau kita tidak, karena setiap orang beda-beda ya. Ada yang bisa masak sendiri, ada yang tidak. Ada yang punya waktu untuk masak, ada yang tidak. Banyak orang yang sangat mengandalkan beli makanan di luar. Lalu kita kenali sayurnya dijual enggak. Dan dari situ kita kemudian mulai mendekati sayur. Kalau tidak suka sayur, saya akan menyarankan dimulai dari timun dan tomat dulu, dipotong-potong, lalu dikasih yogurt atau sesuatu gitu. Jadi lalu dicoba dimulai. Jadi selalu mencoba sayur. Ya, pemilihannya adalah sayur. Lalu mengurangi proporsi makanan dengan cara sebenarnya prinsip isi piring itu. Jadi apakah nasinya sebanyak dengan sayur? Ya kalau sudah mulai makan sayur dimulai dengan itu. Memilih lauk, ya lauk kalau memungkinkan ikan atau telur atau kacang-kacang dan biji-bijian. Sekali lagi ya, mungkin kalau masalah daging merah untuk orang kita sebenarnya secara proporsi nggak terlalu banyak. Tetapi ada keuntungan untuk makan ikan sebagai variasi dari tempe dan tahu misalnya, atau variasi dari ayam. Ya, karena kandungan zat gizinya terutama jenis lemaknya yang lebih baik. Jadi mulai coba makan ikan, mengeksplorasi ikan mana yang disuka. Ya. Lalu berikutnya mulai menghindari makanan olahan. Makanan olahan, kita lihat dalam seminggu misalnya, kita sering makan apa sih? Sering makan wafer misalnya, itu mulai kita eliminasi. Ya, gula, minuman manis dan segala macam kita mulai eliminasi. Lalu kemudian berikutnya the next level, kalau sudah mulai terbiasa dengan itu, saya akan sangat menyarankan mulai mencoba makan sayur mentah apapun itu. Ya, sekali lagi ya, kita suka lalapan itu udah that's nice gitu kan, lalapan misalnya mau timun sama kol dicocol misalnya sambal atau apa gitu. Poinnya adalah ternyata ada keuntungan makan sayuran mentah. Dan di Jawa Barat ada mekaredok, mungkin tempatnya ada nama lain gitu. Kalau sekarang misalnya orang lebih convenient, terutama di kota itu dengan salad. Salad pun sebenarnya kita bisa begitu banyak variasi. Poinnya adalah kalau memungkinkan, kita bisa mencoba kalau kita levelnya udah mulai suka sayur gitu kan, dan jadi bagian dari gaya hidup. Coba sekali dalam sehari misalnya entah siang atau malam gitu dicoba makan salad. Ya. Ada keuntungan ternyata mengkonsumsi makanan karena ada beberapa mikroorganisme yang masih nempel di sayuran itu yang ternyata punya manfaat baik bagi saluran pencernaan dan kualitas metabolisme kita. Jadi ada banyak sebenarnya keuntungan yang belum dieksplorasi atau beberapa sudah mencoba eksplorasi. Jadi coba makan salad sesuaikan dengan selera. Itu saran saya. Lalu memilih minyak ya. Sangat hindari minyak yang di deep frying, digoreng tenggelam, apalagi yang di pinggir jalan
yang bumbu sampai hitam gitu kan misalnya, coba dihindari, mulai dicoba dengan kayak pan frying, yang misalnya makan ikan atau telur misalnya gitu kan, atau apapun itu lauknya dicoba dengan digoreng dengan seminim mungkin minyak, lalu memilih jenis minyak yang lebih baik ya. Kalau misalnya bukan olive oil, misalnya minyak kacang mungkin bisa sebagai alternatif meskipun tidak sama ya. Dan itu sebenarnya juga tantangan terbesar, gimana sih kita bisa menghadirkan jenis lemak yang secara proporsi lemak jenuhnya lebih rendah dan mufanya lebih tinggi. Jadi itu sih di awal-awal selalu ada selalu ada buah ya dalam sehari, dan ya mengeliminir makanan olahan, makanan awetan, lalu memperbanyak sayur setiap kali makan. Oke, berarti memperbanyak sayur setiap kali makan ya Pak. Sayur Ya. juga banyak, mungkin kita kalau nggak suka brokoli, tapi kita suka bayam, jadi pilih-pilih aja ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari. Kita beranjak ke pertanyaan yang kedua. Izin ikut menyimak Pak Hari, apakah diet Mediterania cocok dan bisa diterapkan oleh untuk orang yang terkena MAH? Ya, sangat memungkinkan. Jadi sekali lagi ya, diet Mediterranean itu kan prinsip ya, dan kita perlu mengenali diri kita. Kalau kita makan sayur, itu prinsipnya sebenarnya banyak makan sayur, dan itu tidak membuat kita mengalami masalah saluran pencernaan, jadi perih dan segala macam, sangat memungkinkan. Saya kira tidak ada alasan untuk tidak melakukannya karena MAH. Mungkin ada beberapa jenis buah yang bisa memicu, tapi saya kira kita sudah cukup dewasa untuk mengenali makanan apa yang membuat kita terangsang MAH-nya, ada yang tidak. Jadi saya kira tidak terlalu masalah. Tapi memang kita perlu secara spesifik mengenali diri kita. Karena MAH juga setiap orang akan beda triggernya. Ada yang lebih ke makanan bersantan, makanan pedas misalnya. Ada yang makanan asam. Jadi kalau secara pola sih sebenarnya tidak ada masalah. Oke, berarti tidak ada masalah sebetulnya ya Pak. Mungkin menyambung dari itu Pak, sebetulnya tadi di sesi tanya jawab saya ingin masukkan satu pertanyaan tentang manfaat diet Mediterania yang mungkin tadi sebetulnya sudah disinggung sedikit oleh Pak Hari, bahwa untuk pasien yang menderita stroke, kemudian jantung koroner misalnya seperti itu, akan membantu untuk mencegah adanya kekambuhan. Nah, sebetulnya kalau manfaat lainnya apakah masih ada Pak yang mungkin belum disampaikan Pak Hari? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya manfaat utamanya itu adalah menjaga kesehatan metabolik in general. Banyak yang menganggap ini dalam tanda kutip ya longevity atau kita tuh memiliki kemampuan untuk regenerasi yang baik, sehingga beberapa penyakit, terutama penyakit tidak menular, itu resikonya lebih rendah. Misalnya kanker, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan resiko-resiko penyakit tidak menular itu lebih rendah ketika kita mengaplikasikan diet Mediterania. Dan bahkan sampai sekarang pun orang-orang yang masih mengaplikasikan itu memang angka harapan hidupnya cenderung lebih tinggi, dan sudah mulai banyak penelitian molekuler yang bisa menjawab itu. Salah satunya adalah kayak penanda di DNA-nya itu dia lebih baik, terutama yang menjalani jangka panjang. Jadi kalau bisa dikatakan manfaatnya ya health in general, resiko penyakit lebih rendah, terutama penyakit tidak menular. Dan itu sebenarnya masalah kita kan di era sekarang gitu kan. Ya meskipun ada COVID ya, sebagai penyakit menular yang mematikan juga, tapi lebih banyak orang yang meninggal karena penyakit jantung, stroke, diabetes dan segala macam yang sebenarnya bisa dicegah. Tapi juga kita perlu ingat bahwa ini adalah sebuah pola, sesuatu yang kita perlu jadikan bagian dari hidup kita. Bukan kayak, aduh saya kayaknya gula darahnya tinggi deh gitu kan, saya diet Mediterania gitu. Begitu udah bagus, balik lagi gitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Lalu kemudian kita menyalahkan gitu kan, karena diet itu adalah bagian dari hidup. Ya itu nggak kayak begitu selesai dicoba selesai terus panjang nggak perlu menjalani lagi. Jadi ini adalah diet yang kalau dilihat dari segi banyak orang yang tidak langsung melihat hasil. Misalnya gini, jadi diet gitu kan, terus tesnya turun gitu, baru 2 minggu gitu kan, terus dicek tesnya nggak turun kok, dietnya nggak efektif gitu. Nggak sesederhana itu ya, karena kita perlu melihat pola, kita perlu lihat longitudinal. Jadi kalau memungkinkan, ini adalah
hal diet yang kita jalani sampai kita mati. Apakah ini memungkinkan? Oleh karena itu, gitu ya Pak ya? Iya, menjadi bagian dari gaya hidup kita. Karena memang sekali lagi ya, kalau dilihat dari prinsipnya sebenarnya nggak ribet-ribet amat. Kita cuma pinter-pinter milih dan pinter-pinter menahan diri. Kayak godaan. Karena godanya kanan kiri ya, luar biasa. Iya, oke. Berarti memang insya Allah banyak manfaatnya ya Pak ya dari diet Mediterania. Dan sebetulnya ya selain COVID, kalau sekarang itu mungkin side efeknya dari COVID itu malah penyakit degeneratif dan faktor risikonya itu ya Pak ya yang meningkat. Orang jadi di rumah kurang aktivitas, obesitas juga meningkat. Jadi saatnya kita juga aware terhadap pola makan dan juga lifestyle kita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Rahma ini. Izin bertanya, saat ini saya sedang menjalani diet yang mengkonsumsi makanan putih nih Pak. Telur rebus pagi hari, umbi rebus siang hari, dan malam mengkonsumsi buah. Apakah hal tersebut baik untuk kesehatan? Dan sudah seminggu mengkonsumsi makanan tersebut, berat badan tidak menunjukkan perubahan di angka timbangan. Nah, mungkin Pak Ari ada masukan nih Pak untuk penanya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalau di Jawa itu namanya putih ya, benar nggak sih? Makanya nasi doang gitu enggak ya? Mungkin beda ya. Sesuatu yang berwarna putih. Oke, begini. Kalau kita ingin mengevaluasi apakah makanan kita itu baik tidak, kita perlu melihat beberapa dimensi. Pertama adalah jenis. Apakah secara jenis mencukupi apa yang kita butuhkan? Ya, di pemerintah itu ada isi piringku. Itu isi piringku itu ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada buah. Ini tuh nggak cuma ngasal bahwa ini tuh harus ada gitu, karena sudah ada kajiannya dan sudah dilihat bahwa setiap komponen ini akan menyumbangkan ada yang karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Itu yang kemudian dikatakan sehat. Nah, ketika dibandingkan, saya nggak tahu ya terus terang apa yang dimakan, apakah benar putih telur doang gitu. Kalau memang benar-benar putih telur doang, itu saya agak khawatir. Ini sekali lagi ya, ini hanya berbasis tadi komentar tadi ya. Saya agak ada kekhawatiran tidak seimbang. Dan saya tidak menyarankan. Pertama, karena mungkin putih telur itu bagus misalnya proteinnya tinggi, lemaknya sedikit, karbohidratnya sedikit gitu. Tapi apakah vitamin dan mineralnya mencukupi? Apakah seratnya mencukupi? Ya, ketika kemudian tidak makan sayur ya. Misalnya kemudian makan umbi bisa siang, apakah umbi aja? Umbi juga mengandung karbohidrat misalnya, tapi apakah kemudian vitamin mineral yang tercukupi? Ya karena lalu malam misalnya tadi makan apa saya lupa makan umbi rebus. Umbi ya. Jadi poinnya adalah apakah dalam satu hari jumlah jenis yang dikonsumsi itu mencukupi semua yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah. Kalau makan pagi makan telur misalnya telurnya berapa biji? Jangan sampai ternyata ya terkesan misalnya karena saya ini sering orang mengasosiasikan penderitaan dengan keberhasilan. Saya tuh udah menderita pagi makan putih telur ya, siang disuruh makan ubi ya nggak pernah makan ubi, terus dia makan ubi terus bergas ngetutan terus gitu misalnya, itu udah menderita, udah susah, kenapa beratnya nggak turun gitu? Karena kita menggunakan parameter itu. Ya, karena ada hal lain yang perlu diperhatikan, itulah jumlah. Kalori is the king. Kalau kita ingin menurunkan berat badan, kita evaluasi dalam seluruhnya, kalorinya seperti apa. Jangan-jangan udah susah, tapi kalori tetap tinggi. Karena misalnya nih, ya makan ubi doang. Karena ubi nggak bikin kenyang, akhirnya menurut saya nggak bikin kenyang atau nggak bikin puas. Akhirnya saya yang harusnya makan 1, jadi makan 2 atau 3. Gitu. Ya, ini kan bukan nasi, jadi nggak apa-apa deh gitu kan, banyak kan gitu. Ternyata kalori malah lebih banyak daripada makan nasi biasa gitu. Dan hal seperti itu yang kadang-kadang kalau kita hanya berpikir secara naluri ya, kadang-kadang manusia itu banyak bias. Oleh karena itu saya sangat menyarankan semua makanan yang dimakan dengan Tuhan tadi dimasukkan pada aplikasi. Sekarang udah ada beberapa aplikasi yang bisa membantu kita secara akurat mengevaluasi kalori kita seberapa banyak. Ini saya mau promosikan produk dari
teman saya namanya Diet2Cat, coba lihat aplikasinya dia di Android ya, itu Diet2Cat itu buatan lulusan gizi UGM, itu baik kalau misalnya kita mau ngecek kita hari ini makannya berapa kali. Jangan-jangan kalorinya kebanyakan. Nah, kalau kebanyakan itu ya nggak turun-turun, mau dietnya kayak apa, kalau kalorinya kebanyakan nggak bakal turun. Jadi kalori is always the key. Jadi sebelum kita melihat berapa jenisnya, kita lihat kalorinya dulu. Defisit enggak? Kalau enggak ya enggak bakal turun. Jadi perkara kita menderita, kita kelaparan seharian, kita makan makanan yang kita tidak suka atau tidak biasa, itu tidak menjamin keberhasilan. Oke, jadi memang harus dievaluasi ya Pak ya. Ya, Udah banyak aplikasi yang bisa di-download di Play Store ya kalau di Android untuk bisa mengevaluasi itu. Tadi ada Diet2Cat, yang lainnya sebenarnya juga ada. Tapi kalau yang lain mungkin database-nya ada yang makanan non Indonesia ya Pak. Kalau dia lebih relate. makanan Indonesia. Oke. Ini saya juga ini ngomong-ngomong, saya ngomong begini karena banyak terjadi nggak hanya di Mbak yang tadi nanya ya, tapi di sekitar kita. Keluarga saya sendiri. Jadi kadang-kadang Lebaran itu cuma ngekek doang gitu. Ya gimana gitu. Orang excited nyoba ini terus dilaporin, ini kan resiko jadi ahli gizi ya. Karena kalau kumpul-kumpul gitu kan, oh iya nih kemarin gitu kan kayak gini didengerin gitu. Kadang-kadang ngerasa seneng gitu kan menjalani, setelah berapa bulan ternyata gagal, terus tanya lagi gimana yang kemarin gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang menarik ya. Dan saya sebenarnya itu sebenarnya sah-sah aja ya. Namanya manusia ya, kita kadang-kadang nyobain ini itu, saya juga kadang-kadang nyobain ini itu gitu kan, terus dilihat hasilnya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Karena memang kalau kita, dan sah-sah aja ya, misalnya kita mengikuti sesuatu misalnya di internet atau baca nonton di YouTube dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, mungkin ada beberapa hal yang tidak dijelaskan di sini. Jadi saya sangat menyarankan kalau misalnya ada hal concern bisa berkomunikasi dengan nutrisionis atau dietitian. Sekarang juga bisa online, jadi nggak perlu keluar rumah, tinggal booking aja, ada yang online, bisa di app, itu ada beberapa app yang bisa ngobrol, ya misalnya aplikasi lagi namanya misalnya Gizi Nusantara, itu juga punya teman saya juga, bisa di-download. Itu kalau mau nanya-nanya dengan nutrisionis bisa di situ. Jadi mungkin ada beberapa kita bisa nyoba dan itu satu hal yang wajar. Berhasil atau tidak sangat tergantung pada setiap individu. Iya, dan juga mungkin secara waktu juga kalau seminggu masih apa ya Pak? Apakah perlu nanti cara 2 minggu setelahnya atau seperti apa Pak? Oh iya, biasanya memang rata-rata kalau seminggu itu tidak terlalu banyak terlihat. Ya biasanya turun, ya ini kalau umum aja ya, kita ngomong rata-rata itu sekitar 2 minggu itu biasanya turun sekilo gitu. 1 kilo 2 kilo, kalau sebulan tuh bisa 2-3 kilo. Itu kita ngambil rata-rata aja. Jadi kalau kita terlalu buru-buru itu juga mungkin turun, tapi setiap orang tuh ada variasi antara dari jam ke jam tuh bisa beda-beda karena tergantung pada cairan dalam tubuh dan banyak faktor yang membuat misalnya pagi ini ngukur sekian, nanti siang ngukur bisa beda lagi. Jadi dan itu nggak stabil dan itu tidak merefleksikan apa yang kita inginkan, yaitu menurunkan lemak. Jadi sangat disarankan menjaga jarak pengukuran. Misalnya 2 minggu misalnya untuk melihat apakah memang benar-benar diet itu bekerja dengan baik. Oke, ya. Jadi tetap semangat ya Mbak untuk menjalankan dietnya dan semoga nanti dipantau beberapa waktu ke depan sudah ada perubahan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Dalam kondisi yang bagaimana kita disarankan untuk menjalankan diet, khususnya diet Mediterania, atau diet ini hanya pilihan di antara diet lainnya? Saya punya banyak kenalan yang menurut saya overweight, tapi merasa sehat dan tidak melakukan diet. Bagaimana nih Pak? Ya, pertanyaan pertama adalah apakah diet ini bisa dilakukan siapa saja? Jawabannya iya. Ini adalah diet yang disarankan bagi orang-orang di kawasan Mediterania. Itu adalah petunjuk bagaimana mereka harusnya menjalani diet. Jadi ini adalah diet yang disampaikan secara umum bagi siapa saja. Gitu. Lalu kalau pertanyaan berikutnya adalah ada orang yang gemuk dan sehat, sehat atau sakit seseorang itu kadang-kadang nggak kelihatan. Ada kalau misalnya tensinya tinggi,
apakah akan terlihat? Apa kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, apakah langsung terlihat? Biasanya enggak. Jadi kalau kita menjudge orang ya, gemuk tapi sehat-sehat aja gitu, itu karena kita melihat dari luarnya. Kita nggak tahu sebenarnya. Mungkin dia juga nggak tahu ya, dia punya masalah apa. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi gemuk itu rentangnya cukup lebar ya. Ada yang dia gemuk banget, ada yang dia nggak terlalu gemuk. Ada yang gemuknya tersebar, ada yang tertumpuk pada perut, yaitu buncit. Ya. Nah, yang berbahaya itu memang sebenarnya yang perutnya buncit. Jadi gemuk yang kemudian tertumpuk di bagian perut, karena itu berhubungan dengan kesehatan seseorang. Nah, poin bahwa ada orang yang gemuk yang sehat-sehat aja itu sangat bisa terjadi. Ya, kenapa? Karena ada beberapa kondisi di mana orang gemuk, tapi secara metabolismenya bagus. Kenapa? Karena lemak yang tertumpuk itu tidak terlalu merusak organ-organ di sekitarnya dan mengganggu sistemnya. Jadi bisa dikatakan gemuk tapi sehat. Itu secara saintifik ada dan bisa terjadi. Ya. Tetapi sekali lagi kita perlu melihat degree-nya. Nggak kemudian gemuk itu sehat, orang kemudian berarti 150 gitu gemuk itu sehat. Jadi ada degree-nya. Ada yang misalnya oke 80 tapi fine-fine aja ya, atau 190 misalnya atau 95 gitu. Dicek secara rutin tensinya baik, gulanya baik, lemaknya baik. Ya memang karena dia gemuk dan sehat. Tetapi tidak kemudian menjamin semua orang gemuk itu sehat. Ya. Jadi kita perlu memisahkan. Kita mungkin akan lebih mudah ya membuat algoritma. Misalnya kayak gini. Orang gemuk itu sakit. Ternyata ada orang gemuk tapi sehat. Berarti orang gemuk itu nggak sakit. That's not the point. Ya kenapa? Karena itu tuh jadi sebenarnya gampang mikirnya, gitu. Tapi tidak sesederhana itu permasalahan. Karena ada sebagian yang gemuk dan dia sakit. Ya, ketika kita ketemu orang yang gemuk dan sehat, mungkin orang itu gemuk dan sehat. Mungkin dia aktif bergerak. Dia pola makannya baik. Cuma kebetulan karena faktor genetik, ya, dia mau diet seperti apa, sulit turun berat badannya. Itu karena faktor hormonal. Dan itu kadang-kadang kita tidak tahu satu persatu sebelum kita benar-benar ngobrol. Jadi itu tadi ya jawabannya. Gemuk itu sehat ada, gemuk itu sakit lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ya, berarti kalau dari sekilas itu kita juga nggak bisa ngejudge ya Pak ya, harus ada pemeriksaan juga, dan mungkin kalau diperlukan misalnya ada pemeriksaan yang lebih lanjut kayak biokimianya dicek juga gitu ya Pak ya, karena untuk prevensi untuk penyakit yang akan datang. Gitu. Makanya setelah 35 akan disarankan selalu medical check-up tiap tahun rutin ya, tensi, gula, kolesterol gitu untuk tahu apakah dia kemudian beresiko penyakit atau tidak. Hari ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ya. Saya Fahid, saya jadi tertarik untuk menerapkan diet Mediterania. Mohon diberikan contoh menu dalam sehari diet Mediterania. Terima kasih Pak Hari. Oke. Kalau saya akan menyampaikan ini sangat personal dan mungkin setiap orang akan punya gayanya masing-masing. Kalau saya akan contoh. Nasi, pecel, sama ikan goreng. Oke, nasi pecel ikan goreng. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam ini ya. Pertama, proporsi sayurnya. Kalau standar misalnya diharapkan setiap kali makan sayur itu sekitar 200 gram. Kita nyobain 200 gram sayur kukus atau rebus itu kayak apa? Ya, nasinya seporsi aja dikit aja. Ya kayak secentong, 1,5 centong gitu, banyak sayurnya, karena dari situ yang bikin kita kenyang. Nah, untuk kacangnya ini sangat perlu diperhatikan. Apakah memungkinkan kita mengolah kacang kita sendiri, ya bumbu kacang sendiri? Saya dulu mbah saya, ternyata orang sekarang tuh masih niat nggak sih bikin sambal pecel? Pecel itu kan sebenarnya kalau bikin sambal tuh sekali terus bisa pakai berhari-hari kan. Karena saya ngomong kayak begini karena mbah saya itu karena petani ya, jadi kalau mudik itu biasanya kemudian di dapur bumbu giles itu kan bikin apa, bikin sambal pecel gitu. Wah bisa beli
orang bisa beli kok bikin sendiri gitu kan. Ternyata beda rasanya, lebih enak. Berarti jadi rebutan kalau orang habis mudik gitu karena karena lebih enak gitu. Jadi dibandingkan sambal yang ada di pasaran. Nah, di pasaran itu kelemahannya adalah banyak proses dia menggunakan minyak kelapa sawit dan segala macam. Jadi penyangrainya itu lebih banyak minyak, tambahin gulanya juga lebih banyak gitu. Kalau kita bisa mengendalikan itu dengan cara membuat sendiri, ya kita bisa mensangrainya dengan lebih baik, kita bisa mengolahnya dengan bumbu yang lebih baik. Takes time, yes. Tetapi yang namanya kesehatan itu bukan sesuatu yang instan. Atau kalau kita punya lebih banyak uang, kita nyari orang yang bisa jual biasanya lebih mahal. Bumbu kacang goreng, bumbu pecel yang alternatif yang lebih sehat. Saya ngomong begini karena saya kenal ada seorang dokter teman saya di Sarjito yang dia bikin bumbu kacangnya sendiri. Jadi itu sangat memungkinkan dan kita ngomong dokter spesialis ya yang buat bumbu kacang untuk pecelnya sendiri. Gitu. Jadi ya sangat memungkinkan. Ya jadi itu contoh menu ya diet Mediterania ya. Poinnya adalah di kacang tadi ya, kacang menggunakan bumbu yang berasal dari lokal, ikan ya sekali lagi, lalu sayur yang banyak dan nasinya lebih sedikit. Oke, ya. Sebetulnya alternatif yang lain juga mungkin banyak juga ya Pak ya yang kita kalau misalnya bosan pecel mungkin bisa karedok atau misalnya gado-gado dan banyak olahan sayur lah yang ada di sekitar kita. Nah, Pak Hari, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Pak. Mungkin sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke Mbak Galuh, Pak Hari mungkin ada closing statement untuk sobat sehat semuanya yang mau coba diet Mediterania. Oke, terima kasih. Sebelum memulai diet, saya sangat menyarankan untuk mengenali diri sendiri dulu. Kita mulai dari yang dekat dengan kita. Saya tidak menyarankan mencoba yang terlalu ekstrim dan melakukan semuanya dalam satu waktu yang bersamaan. Progres itu kunci. Jadi ketika kita bisa menyamakan ritmenya dengan ritme hidup kita, itu akan jadi lebih mudah. Jadi kenali diri kita, tahu apa yang kita suka dan tidak suka, lalu secara perlahan-lahan prinsip-prinsip itu kita terapkan sehari-hari. Jadi itu yang menjadi bagian penting karena diet ini bukan untuk sebulan 2 bulan, 3 bulan terus kapok, tapi harapannya bisa menjadi bagian dari hidup kita. Dari situ kemudian kesehatan itu muncul dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, menghargai diri kita sendiri, dan itu wujud terima kasih kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita. Oke, terima kasih sekali Pak Hari atas closing statement-nya yang sangat luar biasa nih. Karena diet itu mungkin bukan hanya soal makan ya Pak ya, tapi gimana kita enjoy juga. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perubahan memang harus bertahap dan perlahan-lahan, mengenali diri dulu apa yang kita enjoy gitu sehingga bisa jadi bagian dari lifestyle kita. Oke, terima kasih sekali Pak Hari atas sharing-sharingnya siang sampai sore ya untuk belajar diet sehat ala negara. Oke, mungkin demikian saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hari dan juga Bu Santi. Aduh luar biasa sekali ya Sobat Sehat. Tadi sih bayangannya Mediterania itu bakalan diet yang ribet. Ternyata enggak ya Sobat Sehat. Pada saat tadi Pak Hari juga memberikan contoh makanannya nasi, pecel, dan ikan. Itu enak semua ya Sobat Sehat. Jadi semoga bermanfaat informasi di sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Hari dan juga Bu Santi atas ilmunya. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Dan juga Sobat Sehat, terima kasih untuk Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio. Untuk Anda yang mendengarkan di radio aplikasi streaming, di website, dan juga di Zoom, terima kasih banyak. Sehat selalu. Dan kita jumpa lagi besok pagi, Sobat Sehat, di Bincang-Bincang Santai jam 8 pagi. Tetap pantengin terus Raisa Radio, dan Anda juga bisa mendengarkan Raisa Radio melalui podcastnya Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak. Saya Galuh, mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Hari, Bu Santi. Kau terduduk di hadapanku, bercerita tentang harimu. Aku tersadar, mungkin ini waktu yang tepat untuk bisa mengutarakan perasaanku.
tapi aku ingin tahu jawabnya. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin kau tak pernah jawab, atau mungkin engkau takut terluka. Aku selalu bertanya-tanya. Kau ceritakan semua rahasia, kau percaya pasti terjaga, aman denganku. Oh, saat dia menyakitimu, kau berlari dan mencariku, menangis denganku.